Kejadian 1, konteksnya. roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tidak pernah dikatakan firman Jadi begini. melayang-layang di atas permukaan air. Sudah begini. Nanti saya kasih Konteksnya kita lihat. Saya ngerti maksudnya. Sebentar, Sasuke. Tadi Bapak ini bicara betul. Jadi begini, Bapak, Firman, dan Roh itu kan satu. Bapak yang memerintah, memang Sasuke juga begini. Saya tidak membela siapa. Coba Sasuke baca di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Firman bersama-sama. Nah, kata bersama-sama jangan dipisahkan. Iya. Nah, baca di Yohanes 1 ayat yang ketiga. Coba baca. Firman ini kan adalah Allah. Nah, nanti kalau kita berbicara Bapa, sebentar dulu. Kan diskusi santai aja. Bapa ini kan Allah. Dalam kata Bapa itu kan berarti pribadi. Nih, saya kasih tunjuk ayat nanti. Nah, Firman ini kan yang menjadikan segala sesuatu menurut Sasuke benar juga. Firman yang menjadikan segala sesuatu. Kita putar ulang saudara-saudara sekalian apa yang dikatakan oleh. Tapi kalau orang Wanes saya hajar karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Bapak gereja. Kalau saya setuju kalau Trinitas ya kayak baca Pak si Jabat bilang saya bukan Wanes, saya bukan Trinitas. Tapi dari pengajaran si Jabat ini dia bukan Wanes, jelas dia Trinitas karena dia mengatakan bukan Bapa yang disalibkan. Sasuke sabar sedikit, waktu masih panjang. Pak si Jabat tuh ini teman saya di Jakarta. Silakan Pak si Jabat, silakan lagi. Ya, jadi begitu Pak Bomo. Jadi kenapa saya menentang oneness, Unitarian dan itu karena mereka sama sekali memang benar-benar menyalahkan firman. Jelas itu. Ya. Karena Bapa itu tidak pernah disalibkan. Ya kan? Bahkan kalau kita berbicara ya, jangankan yang namanya kita merujuk kepada Yesus, kepada kita sendiri, kehidupan manusia. Roh yang ada pada diri seorang anak di dalam rahim seorang ibunya, ya kan? Itu roh itu tidak pernah dikandung. Karena roh itu bukan berasal dari si ibu, dari bapaknya bukan. Roh tidak pernah dikandung. Yang dikandung itu adalah tubuh kemanusiaan. Jadi makanya saya selalu mengatakan seperti ini. Kenapa di dalam di Kisah Para Rasul itu ya, yang Petrus membaptis di dalam nama Tuhan Yesus ya. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 38. Kalau kita merujuk ke sana, pada saat Petrus membaptis di dalam nama Tuhan Yesus, apakah itu salah? Jika itu hanya anak, tidak ada bapa di situ, itu berarti pengajaran sesat. Maka tidak mungkin kita katakan Kisah Para Rasul itu Petrus salah. Tetapi karena Petrus mengenal siapa Tuhan Yesus, karena Yesus berkata apa? Aku dan Bapa adalah satu. Aku di situ. Maksud daripada penjelasan itu bahwa Yesus tidak bisa dipisahkan dengan Sang Bapa, itu maksudnya firman-Nya Sang Bapa itu ada di dalam dirinya Tuhan Yesus. Begitu pengertian saya. Kepada anak itu firman yang menjadi manusia, yaitu sebagai gambar rupa Bapa itu, dan Bapa sebagai rohnya. Dia satu. Makanya yang melakukan penebusan dosa manusia itu adalah Bapa sendiri melalui gambar rupanya, melalui Firman menjadi manusia artinya firman itu bisa berperintah, bisa. Jadi kalau mau memahami firman menjadi manusia, baca di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. anaknya. Makanya Bapak mempermuliakan tubuhnya, mempermuliakan anaknya, gambar rupanya itu supaya barang siapa yang mempermuliakan anak mempermuliakan Bapak. Nah, bagus ini pasti Jabat punya pemahaman bagus sekali. Lanjut Pak. Nah, jadi itulah yang saya bilang. Jadi kenapa Tritunggal dulu zaman dulu bapak-bapak gereja menjelaskan melalui doktrin Tritunggal membedakan anak dengan bapak? Ya karena mereka mungkin pada zaman itu tidak dapat menjelaskan bahwa bapak itu yang sebagai roh dari Yesus. Padahal di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan di situ sampai ayat 5 sampai ke 7 lah. Di situ kan dikatakan apa? Yang walaupun dalam rupa manusia, ya kan, tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah. Kenapa tidak menganggap? Karena ada tubuh kemanusiaan yang tidak bisa kita samakan dengan Bapa itu, ya kan? Melainkan mengosongkan dirinya. Apakah yang dikosongkan? Apakah firman itu bisa keluar dari diri Allah? Tentu tidak. Firman tetap satu, tetap melekat pada roh Allah itu, tetapi diwujudkan. Karena firman kan pikiran Allah di situ, ya kan? Jadi Allah mengosongkan dirinya dan mengambil. Ya, saudara-saudara sekalian, karena terlalu ributnya, mudah-mudahan tidak mengganggu. Ya, bahwa
firman dengan yang berfirman memang tidak bisa dipisahkan. Ya, dalam hal ini YHWH, karena YHWH itu adalah sang firman. Dialah yang turun menjadi manusia dengan cara memerintah, jadilah bayi, ya, maka jadilah bayi yang ada di dalam Bunda Maria, dan seterusnya dan seterusnya. Rupa seorang hamba artinya apa? Bapa itu mengosongkan dirinya dari dalam surga dan mengambil rupa seorang hamba, yaitu firman yang sudah dijadikan menjadi manusia. Oh, salah besar. Bapak mengosongkan diri. Ya, tunggu dulu saudara-saudara sekalian. Ya, bukan Bapak, saudara yang mengosongkan diri. Bapak dengan sang firman dan Bapak dengan sang anak itu masih bisa dibedakan. Jadi sewaktu Tuhan Yesus itu berkehendak untuk tidak disalib, sebagaimana dikatakan yang terjadi di Taman Getsemani, itu membuktikan bahwa kehendak Bapa dengan kehendak sang anak bisa saja berbeda, ya. Jadi tidak selamanya itu dalil membuktikan bahwa kalau sang Bapa dengan sang anak masih bisa dibedakan. Jadi terkadang kita kita juga memahami bahwa sang Bapa bukan anak, ya. Begitu saudara-saudara sekalian. Ya, sehingga ia menjadi sama dengan perbedaan manusia. kita. Ada perbedaan kita jawab. Bisa kita diskusikan itu. Boleh, nggak apa-apa. Dalam konteks ini si firman itu yang melakukan semua ini, bukan Bapa di situ, tidak ada. Dari sejak penciptaan pun Allah hanya memberi perintah. Dia sebagai pemilik, sebagai sumber. Dan yang melaksanakan itu adalah si Tuhan. Itulah dia firman bersama Roh. Itu dijelaskan oleh Musa. Jadi dalam kasus penyalipan ini pun tidak pernah Allah langsung terlibat di situ. Tunggu dulu Pak, begini Pak. Sebentar. Kan Filipi 2 ayat 6 sampai 8 mengatakannya, walau dalam rupa Allah, ya kan, dia mengosongkan dirinya. Di situ dia belum mengambil posisi itu, masih menceritakan bahwa dia mengosongkan diri untuk menjadi mengambil tubuh manusia. Jadi dia belum. Ya. Dan ini si firman yang melakukan pekerjaan itu. Tidak pernah Allah turun langsung situ, walaupun dalam rupa manusia, nggak pernah. Jadi begini Pak, jadi kalau Bapak mengatakan si firman yang melakukan pekerjaan itu tidak ada Bapak hanya memerintahkan. Pertanyaan saya sama Bapak, apakah firman itu bisa bekerja tanpa ada Bapak? Ya bisa dong. Firman bisa bekerja tanpa Bapak. Firman itu apa sih firman itu? Yang tertulis dalam bagaimana Alkitab pemilik firman itu? Ini sekarang pertanyaannya. Hanya sekedar pekerjaan Bapak. Firman itu kan ide, pikirannya Allah. Tuhan Yesus. Yang diwujudkan dalam apa? Dalam bentuk yang berwujud seperti langit, bumi, dan lain, dan bahkan mungkin manusia. Ya kan? Dia bisa diwujudkan dalam perkataan. Itu suara Allah. Diwujudkan dalam bentuk tulisan. Itu Alkitab, firman yang dituliskan. Jadi itu pikirannya Allah, firman itu. Bukan sesuatu hal yang dia terpisah dengan Allah. Dia satu, nggak bisa berpisah dia. Firman tidak bisa melakukan apa-apa tanpa ada Allah, tanpa ada Bapa. Makanya jadi saudara-saudara sekalian, supaya dibedakan antara firman dengan sang firman, ya. Kalau sang firman itu dia berfirman atau dia berkata-kata. Nah, jadi kalau firman dipahami sebagai pikiran, maka yang mempunyai pikiran itu, yang berpikir itu adalah Tuhan atau sang firman. Demikian dulu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.